Beliau menempuh pendidikan awalnya di Hughe Bogue School atau HBS di Surabaya, terus dilanjutkan dengan ke Gymnasium Willem III School, sekolah elit tingkat HBS di Batavia. Setelah lulus, dia bekerja sebagai pegawai di perkebunan kopi Sumber Duren di Malang, Jawa Timur. Di sana ia menyaksikan ketidakadilan di antara para pekerja dengan pegawai-pegawai Belanda. Dari sanalah mungkin beliau mulai meningkatkan rasa ibanya kepada para pribumi. Nah, karena hal tersebut, dia akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dan menganggur. Setelah menganggur, dia secara sukarela pergi ke Afrika dan bergabung dengan Perang Boer kedua melawan Inggris. Walaupun pada akhirnya beliau ditangkap dan dipenjara di suatu camp di Ceylon. Nah, di sana dia mulai berkenalan dengan sastra India dan perlahan-lahan pemikirannya mulai terbuka akan perlakuan tidak adil pemerintah kolonial terhadap bangsa yang dijajahnya. Nah, singkat cerita, pada tahun 1912 Ernest Dawes Dekker, atau biasa akrab dipanggil oleh teman-temannya sebagai Nes, bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau yang selanjutnya dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, mendirikan partai berhaluan nasionalis inklusif bernama Indisch Party atau Partai Hindia. Kampanye ke beberapa kota menghasilkan anggota berjumlah sekitar 5.000 orang dalam waktu yang singkat. Partai yang anti-kolonial dan bertujuan akhir kemerdekaan Indonesia ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda setahun kemudian, yaitu pada tahun 1913, karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Akibat munculnya tulisan terkenal Suwardi di The Express, yaitu Als ik Nederlander was, atau artinya seandainya aku seorang Belanda, ketiganya lalu diasingkan ke Belanda karena Dawes Dekker dan Cipto mendukung Suwardi. Nah, beliau itu selalu mengkritik kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan pada saat itu dia mulai berpikiran kalau rakyat Indonesia atau bangsa Hindia Belanda pada saat itu seharusnya mulai membuat pemerintahan sendiri, dan beliau menjadi orang yang pertama di mana mengajak seluruh warga pribumi untuk membentuk pemerintahannya sendiri, atau artinya merdeka. Pada masa revolusi kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Negara tanpa portofolio dalam kabinet Syahrir ketiga yang hanya bekerja dalam waktu hampir 9 bulan. Selanjutnya berturut-turut ia menjadi anggota delegasi negosiasi dengan Belanda, konsultan dalam Komite Bidang Keuangan dan Ekonomi di delegasi itu. Setelah itu anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pengajar di Akademi Ilmu Politik, dan terakhir sebagai Kepala Seksi Penulisan Sejarah atau Historiografi di bawah Kementerian Penerangan. Di mata pejabat Belanda, ia dianggap komunis, meskipun ini sama sekali tidak benar. Akhir kisah, beliau, Ernest Dawes Dekker, wafat dini hari tanggal 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Ciputra. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno memberikan penghargaan kepada beliau sebagai pahlawan nasional. Sekian dari hasil rangkuman saya terhadap pahlawan kita yang bernama Ernest Dawes Dekker ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan terinspirasi dari perjuangan beliau ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Muhammad Faris, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.